Yo mantap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Kritis, keseruan cerita mistis. Yo, mantap. Oke, baik teman-temanku yang budiman. Di kesempatan kali ini gue bertemu bersama saudara gue. Badai Jihada Kisti. Nah, dia teman gue, saudara gue sejak kecil dari dulu. Dan di konten kali ini Kritis, keseruan cerita mistis yang bakal mengangkat cerita-cerita mistis pastinya di pengalaman hidupnya Badai. Karena yang gue tahu dari dulu selama gue main sama dia nih ada aja cerita-cerita mistis, mulai dari rumahnya, mulai dari gue lagi main di mana, tahu dia cerita-cerita kayak gitu. Emang gue nggak tahu lu sebenarnya sensitif apa enggak sih sama gitu-gituan. Kalau gue sih dibilang nggak bisa ngelihat, nggak bisa gue sebenarnya kalau ngelihat gitu. Jadi kan ada ya anak-anak indigo tuh. Oh boleh ngerokok nih? Boleh. Ngerokok dulu nih ya. Biar seru ya, biar seru. Kira kan konten lu konten sopan. Bebas ini mah. Tai anjing ngasal aja. Bangsat kayak bodo amat. Kita disponsori oleh Panther. Mantap. Ini series Panther ya? Panther. Jadi gimana tadi? Jadi gua nggak bisa ngelihat gitu kan kayak anak-anak indigo gitu. Misal kalau anak indigo kan langsung ngelihat setannya langsung gitu. Kalau gue lebih ke ngerasa gitu. Nah gue kalau misalnya ngerasa banyak gitu, badan gue kayak dipukulin, maksudnya capek banget gitu. Oke. Capek. Nah gue nggak tahu sih gue sejak kapan gue ngerasa kayak gitu. Pokoknya setiap gue ke tempat-tempat yang beda gitu awalnya, ya gue berasa kayak beda gitu. lah ya, beda. Iya. Tapi lu ngerasanya tuh detail nggak sih kalau oh ini pocong, oh ini kuntilanak? Oh kalau itu enggak gue, jadi cuma kayak ada doang. Terus kayak ini ada di sebelah depan nih, ada di belakang nih, ada di kanan nih. Nah gue kayak ngerasa itu kayak ngerasa gitu banget doang. tuh. Ngerasa banget. Udah gitu capek ke badan. Cuma kalau kesurupan sih gue nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tapi lu itu emang dari keluarga apa gimana? Oh iya, kalau dari keluarga sih, karena yang gue tahu kan kayaknya keluarga lu juga banyak tuh yang bisa. Keluarga nyokap gue sih ada, dia ponakannya jatuhnya kan, dia indigo tuh. Nah kalau bokap gue emang indigo juga. Bokap lu sendiri tuh? Iya, bokap gue sendiri. Nah dia emang anaknya, kalau indigo kan agak beda ya, jadi kayak lebih menyendiri lah. Pokoknya antisosial banget. Nah bocahnya iya begitu. Jadi emang ada kopi sendiri. Jadi emang ada keturunan ya? Ada keturunan. Gitu ya. Nah pengalaman pertama lu ngerasain kayak gitu atau mungkin ngelihat gitu sejak kapan? Gue pertama kali ngerasain tuh pas rumah gue tinggal di bukit. Gue tinggal di bukit sih. Nah itu umur, gue nggak tahu nih, umur gue 3 tahun tapi memorinya masih ada di pala gue. Padahal 3 tahun lu belum ngerti coli lah segala macam kan. Anjir. Nah jadi di rumah gue yang dulu itu deket lapangan kan, deket lapangan dia. Nah gue habis isa, gue inget banget naik sepeda yang rodanya 3. Naik sepeda roda 3, gue habis isa keluar. Sendirian tuh ya? Nah iya, nyokap gue udah bilang jangan malam-malam keluar. Biasalah mama ngomel kan. Iya. Nah terus gue keluar, pas gue jalan di lapangan itu gue ngeliat cewek duduk pakai baju putih, itu rambut panjang tuh, cuma muka nggak kelihatan kan dari jauh. Nah di situ gue naik sepeda tiba-tiba diem aja gitu. Nah sadar apa enggaknya itu gue, tapi lu takut bisa gerak. Tapi lu takut nggak pada saat itu? Maksudnya gue masih kayaknya lebih kayak nggak ngerti gitu, lebih nggak ngerti gitu, maksudnya itu apaan gitu. Tapi akhirnya stuck diem terus nggak lama gue muter balik, gue cerita ke nyokap. Ada cewek putih-putih pakai baju panjang di lapangan gitu kan. Gue ngomong ke nyokap, ya nyokap gue bilang ya itu mah orang tetangga lah segala macem. Ya cuma siapa juga yang pakai baju panjang kayak gitu. Ya mungkin pada saat itu nenangin lah, maksudnya nggak mau dikasih tahu bahwa itu. Ya apalagi zaman dulu kan belum ada prank-prank gitu kan. Iya benar. Prank sampah, prank sampah. Anjing lah itu lah. Sampah. Mulai dari kelas 3 SD tuh. Bukan kelas 3 SD, malah gue umur 3 tahun. 3 tahun. Iya. 3 tahun dong. Terus nggak lama kan tuh gue pindah tuh ke Ciputat tuh, yang deket rumah lu juga kan. Nah rumah gue yang itu ya emang udah terkenal juga kan, udah lama ditinggalin, maksudnya turun temurun kan. Di situ leluhur apa gimana. Nah di kamar gue ini kebetulan itu gue dari baru pindah pun udah digangguin gue. Jadi di kamar gue ini ada cewek katanya. Cuma gue nggak tahu lah mukanya kayak gimana kan. Katanya sih dia namanya Noni.
Nah itu tahu kamar lu tuh yang di tengah ya? yang sekarang jadi kamar itu si Yeye. Iya, yang di tengah kan di sini satu sama kamar belakang tuh. Iya, nah gue yang kamar Iya, tengah. iya. Nah kamar tengah itu, nah gue setiap tidur itu di situ pasti jam 3 gue bangun. Pasti tuh. Pasti jam 3 gue bangun. Itu jam 3 gue Selama bangun. lu tinggal nggak di tahu. situ? Selama gue tinggal di situ, jam 3 pasti gue bangun. Nah ternyata usut punya usut, gue nanya tuh sama yang ponakan nyokap gue tuh, Bang Apin namanya. Bang Apin. Nah dia kan indigo. Gue nanya kenapa gue setiap jam 3 tuh bangun, apa emang alarm diri kan? Iya. Tau gak sih lu Iya, kayak benar. bangun sendiri. Nah gue nanya, ternyata kuping gue ditiupin. Katanya tuh. Nah katanya kayak gitu, kupingnya ditiupin. Nah di situ tuh udah mulai makin jadi tuh, ke setiap gua kayak gitu tuh dia makin jadi kayak ngusilin banting panci. Ya gue positif thinking, gue kira Iya. tikus lah, kucing kan, gue kira kayak gitu. Tapi ya tetap aja berasa kan. Berasa. Nah kayak gitu. Nah di situ makin jadi tuh. Nah yang waktu itu sempat, waktu itu gue tinggal di situ tuh masih ada nenek gue kan. Pas nenek gue almarhum, nah itu yang gak lama gue pindah ke sini nih, Pondok Petir. Katanya kan lu pada lagi pada nongkrong tuh. Nah itu yang dia ngelongok dari jendela. Nah itu. Ya lu tahu sendiri, masa oma gue udah meninggal dia ngelongok. Bener. Berarti itu sih Si Noni. Nah ternyata pas gue tanya yang paling iseng di rumah itu tuh si Noni. Nah tapi sebenarnya ada berbagai macam tuh di ada situ. Dan untungnya gue tahu juga sih semuanya. Tapi yang paling nongol tuh si Noni yang paling iseng. Katanya sih mukanya hancur lah segala macem, terus dari Belanda. Tapi emang dia ganggu apa emang cuma dia seneng jadi sama orang situ? Katanya itu dia yang tinggal di situ itu nunjukin, tapi nunjukinnya itu beda-beda kan. Yang paling usil itu si Noni. Nah di dapur gua tuh yang tempat cucian piring kan tuh ada tuh. Nah itu ada juga. Jadi setiap bagian rumah tuh beda-beda. Nah itu setahu gua sih katanya ada wilayah juga dia. Ada wilayah juga. Nah, cuma yang paling iseng sih itu. Tapi lu ngedalemin hal kayak gitu gak sih? Gue sih lu pelajarin gitu apa? Oh enggak, gue kalau kayak gitu kan gue kayak percaya sih, gue ada gituan kan, percaya. Cuma sebisa mungkin kalau ada sekelibat lewat lah, ada apalah, gue positive thinking gitu aja ya? Gue positive thinking. Nah apalagi pas lagi di dapur itu, nah gue denger tuh tangisan. Ternyata bukan dari dapur yang belakang. Oh yang di sononya ya, lagi? Yang di luar. Ya. Kayak gitu di luar. Beda lagi orangnya, ternyata bukan si Noni. Kayak gitu. Terus gue tanya-tanya segala macem, ternyata emang dia penunggu situ dan dia kayak nggak diakuin daripada yang lain, daripada si Noni yang di dapur, yang di kamar oma karena gua. Mungkin dia di luar kali. Nah ya kan? Dia sering banting panci, nangis. Gue kira kan, pikirnya ya tikus lah segala macam, karena di luar kan. Karena di luar, terus kan belakangnya juga ini kan rumah orang Cina kan. Iya, rumah orang Cina. Nah terus yang di sampingnya itu yang gang kecil, gue pernah ngeliat tuh yang kuntilanak di rumahnya Waas. Oh iya. Nah kan belakangnya tuh ada tembok. Ya, Nah di tembok itu gue ngeliat kaki uncang-uncang angge. Oh yang Waas pernah cerita ini kan, kalau maghrib jangan uncang-uncang kaki di ini lu. Iya, pagar. Katanya kayak gitu. Sama gue juga nggak ngerti yang pala kucing segede toples. Aduh, gue nggak ngerti dari situ dah. Pala kucing segede. Gue nggak ngerti itu biar kita nggak keluar malam apa kayak gimana kan. Orang tua tuh kadang-kadang gitu kan, nakut-nakutinnya. Kayak gitu. Pas gue ngeliat itu, wah itu gue nangis ada-adanya. Ya sekarang gue mikir kan, orang juga ngapain jam berapa tuh? Malam-malam itu gue jam 9-an gue ngeliat tuh. Nah di situ kan kalau bocah kan kita abis maghrib udah nggak boleh keluar. Iya ya? Bener. Nah itu disuruh tidur kan segala macem. Nah gue ngeliat tuh set. Pas kayak gitu gue nangis, emak gue nyamperin gue, kenapa gini. Pas gue tanya ke bokap gue, ternyata bokap gue tahu. Jadi bokap gue udah tahu duluan sebelum gue ngeliat. Nah kayak gitu. Tapi karena bokap lu paham, jadi santai aja. Emang dia mau nunjukin doang. Lama juga tuh berarti lu maksudnya ngeliat dia uncang-uncang apa? Lama. Gue maksudnya fokusin dulu gitu, maksudnya kayak itu orang apa bukan gitu loh. Pas gue lihat gini, ya baju putih lagi tuh. Baju putih lagi kuntilanak. Wah udah tuh di situ tuh gue langsung nangis tuh. Ya gue pindah ke kamar emak gue, jadi nggak tidur di situ. Oke. Jadi balik lagi nih. Jadi rumahnya Badai ini seberang-seberangan sama rumah nenek gue gitu. Udah lama. Jadi balik lagi, berarti yang ada semua di situ sebenarnya jahat apa enggak?
yang lu tanya-tanya gitu? Kalau jahat sih kalau katanya sih enggak, katanya enggak, cuma lebih ke negatifnya itu jahil gitu loh. Cuma kan kalau gua kurang paham gituan ya karena Iya. gua nggak memperdalami gitu. Tapi kan ada nih yang maksudnya yang rumahnya ada penunggu terus dijahatinnya tuh dengan ngerasa nggak nyaman setiap harinya. Oh, kalau itu Enggak ya, enggak ngerasa kayak gitu gua. Berarti karena emang dia usil aja ya? Ya kayak nunjukin diri kalau gua di sini loh lebih duluan Iya, daripada lu gitu. Ya sekarang gua kan seumuran segitu, orang mana mikir ke sana anjir. Nah, itu gua dari kamar itu gua pindah kamar nyokap gua berhari-hari, malah gua ngeliat lagi di situ. Ada lagi, beda lagi. Kan di kamar nyokap gua tuh ada jendela ya. Yang sekarang jadi kamarnya Tepani tuh. Iya. Jadi ada jendela. Bawahnya itu ada kaca lagi tuh. Oh iya iya. Nah, ada iya, kaca tahu, lagi. Tahu. Set. Gua tidur di bawah. Ngadep ke kaca. Gue bangun mendusin. Mendusin pada tahu kagak? Mendusin tuh gimana ya? Kebangun doang. Nah, kebangun itu gue ngeliat tuh ada aki-aki kecil pakai popok lari. Nah, itu sekarang lu ngeliat depan itu kan ada pagar ya? Pagar yang tembok itu. Iya. Arahnya ke rumah si Rio. Iya. Ke depan lah istilahnya. Ya sedangkan kan ada pagar lagi. Kalau gue mikir copet kecil itu kan nggak mungkin pakai popok. Siapa tuh? Nah, sekarang gue bilang ada aki-aki tingginya segini nih. Ucok baba anjir. Siapa dah? Makanya gue bingung nih, segini tinggi, terus rambutnya. Lu kalau pernah nonton Harry Potter tuh apa namanya? Semigel. Nah, kayak gitu bentukannya. Sumpah kayak gitu bentukannya. Di situ tuh gue, wah, gue nggak bisa tidur itu sampai pagi kan. Akhirnya gue biasain aja tidur di sini, mendingan gue ditupin kuping daripada gue ngeliat. Iya. Kayak gitu. Nah, makin kesini ya gue makin biasa. Cuma kan gue tinggal di Ciputat cuma sampai kelas 6 SD kan. Nah, terus pas main sama lu juga tuh kan, sempetan tuh yang sama si Wapi. Iya. Si Wapi sama si Haui, kita ke rumah belakang tuh. Ayam. Kita ke rumah belakang tuh. Rumah belakang bukan rumah belakang ya. Kebun belakang. Kebun belakang. Banyak pohon pisang. Nah, nih bocah si Wapi, gue nggak tahu dia sensitif apa tukang ngibul kan. Ayam berisik banget, sorry. Padahal belum pagi nih. Semalam. Nah, terus gue ngeliat di situ kan putih tuh kan samping pohon pisang. Iya. Ternyata nih bocah nih si Wapi ini yang bocahnya kayak aduh ayam. Pengen ikutan ya? Iya, ceritanya ini si Wapi ini bocahnya kecil kan, hitam. Kayak botol kecap dah, bener. Kayak botol kecap bocahnya. Dulu ya. Dulu, sekarang mah ya udah agak gantengan. Mantep dah sekarang mah. Kecap sayur lah. Nah, kayak gitu kan. Gua ngeliat di samping pohon pisang itu putih-putih tuh. Ya lu tau lah yang kayak lontong begitu kan. Gua kesetun di situ, kesetun tuh. Diem, gua tiba-tiba diem tek ngeliatin. Gua bingung apaan ya kan. Gue pengen kabur tapi kan di situ rame kan tuh. Gue nyoba beraniin diri, lu ngeliat gak di situ? Pas gue tanya si Wapi ternyata ngeliat kan. Orang sampai gue jujur aja, gue pada saat itu emang gue nggak berani gitu. Gue nunggu depan rumah. Terus kan lu bilang siapa nih yang berani, ayo anterin gue ke sono. Ya ada Wapi tuh. Dan sampai lu deketin nih pohon pisang, deket banget. Iya. Nggak tahu dia apain sama lu. Itu gue kaget kan. Ya gue sosok gimana sih lu kalau sotoy doang, kalau sotoy iya, kalau sotoy dulunya itu taunya kena ada tuh imbasnya, diajak langsung sama Allah kan tuh. Gue langsung diajak, langsung ditongolin pisan. Kesatun gue berdua. Kabur seadanya. Langsung lari gue. Nah, bocong kata si Wapi. Gimana? Nih pokoknya kalau misalnya nih, gue kalau pertama kali ngeliat itu antara kesetun sama lu auto nangis anjir. Gimana sih kalau lu ngeliat tuh lu langsung keluar air mata. Padahal kagak pengen nangis. Kayak gitu. Nah, gak lama dah tuh gua lewat kebun pe tuh yang belakang. Itu posisi jam 11:30. Yang dulu masih ada pohon jambu di situ. Nah, masih ada pohon jambu. Nah, gua pergi sama si Pika. Kebetulan si Pika ini kan kakaknya si Yeye ini sensitif yang sekarang nempatin rumah gua sekarang nih. Yang di Ciputat, dia kan indigo. Malah bukan sensitif, malah indigo. Malah ini ya dia. Nah, gua teriak-teriak lah, sosok sotoynya gua itu gua manggil-manggil, mana kuntilanak, gue bilang kayak gitu. Padahal lu nggak maksudnya ngelihatnya tuh jarang kan. Karena dia awalnya dia ngomong itu di situ ada tuh, kata dia gitu. Nah, gue nggak percaya dong karena gue nggak ngeliat.
Kan ada ya lu banyak lah nemu temen-temen yang sotoy masalah begituan. Gua sotoy kayak gitu, nggak lama dapet gua ketawanya. Sumpah lu kalau misalnya ketemu vokalis di dunia yang paling merdu suaranya, suara kuntilanak lebih merdu anjir. Suara kuntilanak lebih merdu. Nah itu gua denger, ya udah gua auto ngibrit itu. Gua pertama tegesin sekali itu, gua kira orang ngisengin doang. Posisi jam 11, jam setengah 12 itu udah sepi dong otomatis kan. Lari gua udah. Nah dari situ udah gua udah mulai percaya lah istilahnya kan, kalau emang ada gitu kan. Banyak juga pengalaman. Sama satu lagi yang waktu itu, kalau yang sama gue ya waktu itu yang di TK tuh, yang di bawah, yang di atas. Wah parah itu. Itu yang lari ke rumah Nijam. Yang siapa kena kata lu sininya nih, dia tempokin. Itu gimana sih, gue nggak ngerti kan dulu kan ya main yang kagak inget waktu lah, yang penting seru kan malam. Karena emang dia nih yang maksudnya dulu yang ngerti dia, gue mah gak ngerti apa-apaan. Jadi lagi ngobrol, lagi ngomongin masalah setan ya kan. Nah kata lu, yang di atas denger tuh, lagi ngeliatin, dia nggak seneng gini kan. Nah yang dia lu gini tuh. Itu parah itu. Itu emang bener dikejar, gue nggak ngerti tuh. Bukan dikejar sih jatuhnya, kayak ditemplokin gitu. Nah di situ anak kecil tuh, yang di atas itu. Yang di atas itu anak kecil sama gue biangnya sih emaknya gitu, kuntilanak juga. Cuma yang nengok itu yang di kaca itu si emaknya, si kuntilanaknya. Pas gue ngeliat yang bocah lari ditemplokin itu, ternyata si anak kecilnya yang nemplok. Itu kan sampai lari-larian kan kita kan. Maksudnya sampai kabur. Masalahnya lu dari TK ke rumah Nijam jauh bener anjing. Kan yang gobloknya kan dari TK ke rumah kita lebih dekat daripada ke rumah Nijam anjing. Kaburnya ke sono. Kayak gue, jauh banget. Tahu kata lu, ada yang sakitan kan gini kan. Siapa ya? Wapi lagi ya? Iya si Wapi lagi. Kan lagi nongkrong di depan situ. Iya, kata lu kenapa? Ternyata ditemplokin di situ. Sampai pulangnya. Lu pulang kemana ya? Ke rumah matua apa? Gua ke rumah matua. Lu ke rumah matua, gua pulang sendiri. Nah itu kan padahal nih lu tahu posisi rumah gua tuh Ciputat anjir. Ciputat itu astaga padat. Iya, lu keluar gang juga udah jalan raya maksudnya. Iya, keluar gang di jalan raya, dan rumah juga padat kanan kiri, kagak ada kebun kosong. Nah kayak gini mah, iya. Wah kalau mau tahu cerita yang di sini mah lebih banyak lagi. Itu pas di situ kan kata lu kalau mau pulang jangan ngeliat ke atas. Itu yang gue takut tuh. Tapi lu langsung suges kan? Suges anjir, gimana? Pasti kan penasaran kalau kayak gitu. Lu larang gitu kan pasti, aduh ada apa nih di atas? Pasti kita kayak gitu. Tapi lu berani nengok gak? Gua lari sekenceng-kencengnya cuy. Ya karena kan sepi juga kan. Buset itu udah sepi, udah jam berapa tuh dulu. Masalahnya gue isengnya juga itu kan sampai gak berani balik gue ke rumah matua. Hanya itu dia, ayo balik. Gak, gue ke rumah matua lah, sialan kata gue balik sendiri. Ih masalahnya kan gue yang berasa anjir. Gue yang berasa anjir. Lalu balik kayak gitu. Jadi di situ tuh banyak sebenarnya yang diisengin sama si Noni ini. Cuma kalau emang misalnya kan si Noni ini yang paling iseng nih. Cuma kalau yang biasa-biasanya itu iseng semuanya. Jadi semuanya kalau lagi pengen iseng semua. Tapi yang di dalam rumah itu aja. Dalam rumah itu aja. Di luar yang itu doang sih gue yang kalau di luar. Tapi yang gue pernah tahu kan kayaknya di luarnya ada tuh di teras. Nah setahu gue itu. Jadi gue sempat nanya yang anak kecil kayak kakek gitu. Katanya punya ngkong lu. Jadi dia emang buat jagain daerah situ. Cuma nggak kayak tuyul lah istilahnya. Maksudnya kan kalau tuyul nyopet kan, ngambil duit. Gue tuh setiap jam balik jam 2, jam 3 tuh pasti ngeliat ke rumah dia mulu. Itu pas kosong? Enggak, sampai sekarang juga gue balik. Maksudnya pasti ngeliat dah. Nah itu yang pas lu digangguin oma gue itu kan udah meninggal kan jatuhnya. Nah itu lu bener-bener ngeliat mukanya. Ngeliat, buka nih hordeng di pojokan. Itu kan gue belum ada kan. Maksudnya gue udah pindah kan. Udah. Dan itu belum diisi kan sama abangnya emak gue. Belum, itu belum diisi sama abangnya emak gue belum. Lagi main apa gitu. Jadi pokoknya posisinya tuh nih rumah nenek gue, nih rumah dia nih jalanan. Nah seberang jalannya kecil, cuma satu motor doang, gerobak dah. Iya gerobak. Gerobak Abah Rom. Iya, lu papasan sama motor nggak bisa. Gimana tuh? Kan sempit banget, loncat juga nyampe. Ya lu tau lah gang-gang Ciputat kayak gimana. Nah itu lagi asik-asik siapa gitu ngeliat.
itu sempet ngeliat semua. Maksudnya si siapa tuh beneran ngeliat semua. Itu pakai kerudung apa enggak? Wah gua gak ngerti, gelap deh pokoknya. Nah. Tapi tangannya tuh kelihatan ngebuka, hordingnya tuh kebuka. Wah merinding gua. Sumpah. Trek gitu, trek diem, udah bubar. Wah Itu rame banget itu langsung Rame bubar. banget Nah itu itu. gue dapet cerita kan, ternyata saat gue nanya, ternyata si Noni itu. Wah gila sih itu. Gue nggak ngerti dah itu menjelmanya gimana, gue nggak ngerti Itu setan sebenarnya kayak gimana. Noni kan lu cerita dari dulu ya. Iya. Itu sampai gue balik pagi jam 2 jam 3 tuh kadang-kadang dalam hati Ada ya nggak ya? Noni gitu baik gue beli serius Otomatis gitu. otomatis kayak Padahal gitu. kan sekarang ditempatin kan. Iya mesti sampai sekarang maksudnya masih pasti dah gue pulang masukin motor ya kan, motor gue ngadep sono ke rumah. Iya. Ini pasti truk, jalan juga pasti nengok dulu, udah jalan lagi gitu. Jadi ya emang kelihatannya juga iseng juga sih rumah itu. Padahal rame loh itu, sempit Rame, lah istilahnya, itu sempit kan ya. Ini gang-gang kecil. Cuma itu emang dari dulu sih banyak banget gangguan di situ tuh, cuma lebih ke dia gangguinnya kayak bangunin. Nah bapaknya Yeye. Jadi gue lagi arisan, dia tidur kan karena kerja lah, kecapean apa gue nggak ngerti. Kecapean. Nah dia lagi tidur, semua itu kan pasti ngumpul di situ ya. Iya. Yang ruang tengah tuh. Ruang tengah. Sofa dikeluarin lah. Nah di situ daun kaget gua. kaget Coy. Nah jadi di situ tiba-tiba kakinya dia nih lagi tiduran nih, dia telentang kan. Set, telentang kaki lurus, kondisi kamar gelap walaupun siang-siang kan? Iya benar. Orang pada ngeliat tuh dua, otomatis kakinya kan dua ya kan. Iya. Satu kakinya itu naik sampai lurus kayak 90 derajat lah. Jadi gini. Nah kayak gitu, tapi tidur. Karena dia bilangnya sebelumnya ke keluarga gue lagi arisan ini dia mau tidur. Nah di situ bangun kaki ke atas tuh, set. Pada ngeliat kan, itu ngapain Om Is kakinya ke atas. Ya mungkin pegel kali kan, orang pada mikirnya gitu kan. Pas bangun tuh ditanyain, Le, kan Isle namanya. Iya. Le, itu kenapa tadi tidur ngapain itu kaki pegel apa gimana gitu kan. Hah? Ai tidur, kata dia gitu kan. Ai tidur. Ai kapan ngangkat kaki, kata dia gitu. Iya ngangkat kaki, masalahnya nggak di videoin sih. Maksudnya kalau di videoin kan dia pasti ya elah itu pasti dia kesetun sendiri. Lah iya ai ngangkat kaki gitu. Ternyata ya itu lagi. Tidurnya di kamar gua kan, si Noni lagi. Nah itu dia paling iseng banget dah, paling iseng, katanya sih mukanya hancur lah. Tapi cuma lu tahu nggak dia maksudnya berapa lama di situ? Enggak sih, gua nggak tahu. pernah Katanya nanya sih gitu. dia udah lama sebelum rumah itu ada. Cuma gua nggak tahu tepatnya dari tahun kapan. Berarti di rumah itu ada di apa? Itu seumuran Soekarno kali. Di depan. Gila, tua juga ya. Di depan ruang tamu ada ya. Ruang tamu ada. Di setiap kamar pasti ada tuh. Tapi Sama paling di dapur kan yang di dapur itu gua dia paling iseng doang tuh, paling Iya. iseng masalah apa gua ya? kalau ke rumah dia tuh dulu nggak pernah berani gua ke kamar mandi. Nah justru ini kamar mandi itu tuh lo berdiri kan cucian piring itu. Nah di cucian piring itu ada. Nah itu Katanya namanya Kang Mas, cuma nggak mau disebut Mas siapa gua nggak tahu. Dia pakai baju kemben ya, apa kebaya? Apa sih? Oh iya, baju adat lah. Blangkon. Baju adat. Nah, kalau cowok blangkon. Nah, dia pakai gitu-gituan. Nah, dia yang paling sopan. Jadi, kalau misalnya ada tamu di situ tuh dia kayak pengen tahu sama gua ada nih di dapur gitu. Nah, makanya kalau dibilang iseng mah ya iseng semua, cuma yang paling iseng sih itu si Noni itu. Makanya emang kalau masuk ke rumah itu sih emang beda sih awalnya. Gua nggak ngerti sih, kan emang keturunan kita kan silat lah atau main-main barang-barang antik gitu kan. Jadi iseng banget lah. Emang bener dah. Gua kalau masuk rumah situ maksudnya pasti ngeliat kamar, ngeliat ke sono. Maksudnya mata auto kan. Iya, pasti nggak tenang. Nih, gua bakar ya. Bakar. Bon. Bakar. Sorry. Penter nih. Luin aja nih. Kalau enggak, ini rokok lu kan. Bon. Penter. Oke, di rumah itu terus yang di rumah Patua juga kan banyak juga. Oh, kalau di rumah Patua. Jadi yang sempet di atas yang gue main sama dia tuh sering banget ke rumah Patua kan dulu. Maksudnya di bawah, sampai ke atas saya takut dah di rumah. Apalagi sekarang aja gue belum tentu berani kalau malam-malam. Jadi di rumah tingkat kan. Nah keluarga ini
dia nempatin kalau nggak atas bawah. Jadi sempet sebelumnya itu dia di atas, bawahnya kosong. Jadi kalau lu main ke rumah dia kan pasti otomatis lewat bawah dulu Iya. kan. Lewat bawah. Nah itu sendiri tuh lu. Baru naik ke atas salim lah. Sekarang yang dipakai bawah Yang doang. bawah doang. Nah yang katanya di situ ada anak kecil. Anak kecil iseng. Nah anaknya si Bang Apin ini turunan. Dari Indigo Bang Apin. juga. Iya, indigo juga. Yang kagak bisa habis ya. Ya sekarang lu bayangin deh, lu punya ponakan nih, lagi main. Set, nggak lama udahan nih karena capek. Dia masih main. sendirian Ngobrol. aja gitu. Nah ngobrol. Kamu ngapain di situ? Orang mah di sini aja main bareng aku. Gua yang habis main tuh jadi otomatis, nih bocah masih halu sama gua apa gimana ya? Ternyata pas gue tanya dia indigo juga kan. Nah gua katanya mau dikenalin sama yang anak kecil ini. Gue tanya ke Bang Apin, Bang masa sih Bang nggak percaya? Gue bilang kayak gitu. Ya udah tangan abai kayak gini aja kata dia gitu, kayak orang salaman. Iya. Kalau emang mau kenalan, suruh merem gua. Gua merem. Nggak lama merem itu gua ngerasain tangan dingin kayak es kan. Itu otak gua langsung refleks. Wah apaan tuh? Gua bilang gitu kan. Iya. Pas gua bangun mah emang kagak ada siapa-siapa. Maksudnya Bang Apin doang kan. Gua mikir awalnya apa? Bang Apin megang es terus ngesengin gua. Ya kan maksudnya kan Iya, tangan dingin iya, banget iya, kan. iya. Udah di situ gue langsung udah enggak ah gue bilang. Gak lama gue disuruh ke atas ngambil itu tuh yang buat bersihin kabang-kabang. Kabang-kabang tuh apa ya? Sarang laba-laba. Iya, sarang laba-laba. Nah gue disuruh buat bersihin sarang laba-laba. Gue ke atas bawa si indigo nih, si Sipa nih anaknya Bang Apin. Bawa. Baru sampai tangga, yang tangga terakhir dia gini. Ngapain om? Gue kan ponakan, gue kan omnya jatuhnya ya. Iya. Gue kira ngomong ke gue tapi manggil gue kan abang kan. Hah? Ini disuruh ngambil ini kan bambu gitu. Itu si om tuh yang depan pintu ngapain? Mau lewat-lewat situ nyuruh aku main. Kalau mau ke bawah aja biar akunya nggak mau ngeliat-ngeliat om kata dia gitu. Ke bawah aja kalau mau. Gue bilang, Kak, kasih pak kan gue manggilnya. Turun aja kak, gue bilang turun aja turun. Ayo turun aja. Sekarang nih bocah ngobrol sendiri. Lah gue ngobrol sama siapa anjir? Di atas kosong gak ada siapa-siapa. Di atas kosong gak ada siapa-siapa kan. Dia nunjuk-nunjuk depan pintu. Sedangkan matanya gue ini kagak ngeliat apa-apaan. Gue turun, kagak ngeliat apaan. Gak tau tuh om tuh. Om-om aki-aki gitu. Mukanya malah jelek kata dia gitu kan. Terus gue turun, gue bilang enggak dah, gak mau ngambil-ngambil ke atas lagi ngajak dia. Makanya gue bilang kalau misalnya ngajak dia tuh gue aduh Udah pasti stres sendiri ya. kalau berdua mah males dah. Maksudnya gue mendingan gue yang ngeliat daripada dia yang ngeliat sendiri terus ngomong kayak gitu. Iya. Ditanggepin maksudnya kan sama dia. Sama gue nanggepin ternyata bukan sama gue, Iya. sama orang yang dia lihat tapi gue nggak ngeliat. Gue bilang kok indigo. Tapi udah mulai diarahin gak sih dia maksudnya? Udah sekarang dia udah mulai berani. Udah mulai ini. Tadinya masih teriak-teriak kan di sini sempet. Nah mungkin yang cerita di sini beda lagi nanti. Di situ. Tapi dulu di rumah Pato tuh di atas kan buat cucian doang tuh. Yang gua tahu Iya itu gudang jatuhnya kayak gudang. pisangnya emang beda banget sih. Hawanya juga udah beda. Gokil sih tuh. Makanya dibilang wah kalau gue disuruh ke atas tuh yang ada mata nggak kemana-mana. Di kamar bawah juga ada kan? Ada yang di kamarnya Kainta tuh yang deket TV. Iya, yang dia tangga ada naikan gitu ya. Iya. Nah, itu yang di situ kamar. Iya. Nah, itu. Gue sering banget diceritain sama dia gini. Wah, gue jadi parno banget. Sampai di rumah nenek lu bilang di tangga. Wah itu Emang bener. Tapi alhamdulillahnya gue nggak pernah digangguin gimana gitu. Gue juga alhamdulillah. maksudnya lu juga kan gak ada otak-otak kesana Iya. apa gimana, sensitifnya Nggak apa gimana bisa. gue nggak ngerti kan. Cuma ya kadang gue ngerasa juga sih, wah ini ada. Tapi nggak bener-bener gimana Digangguin enggak. gitu ya. Cuma sekadar oh ada nih gitu doang. Nah kalau kayak gitu mah itu yang gue cerita yang di kamar itu ternyata lewat ini gue nggak paham ya, maksudnya kalau makin masuk akal gitu logika nggak masuk gitu. Jadi pada nongkrong di luar. Lu tau gak sih rumah matua di luar dulu kan belum ada rumah yang Iya, sekarang nih Pohon jambu dulu. ya kan, pohon jambu tuh masih tanah kosong tuh. Tanah kosong itu. Nah di situ datang itik ayam itik kecil datang. Kan dulu ada jendela tuh. Nah di jendela situ tuh Iya. kan dia berdiri tapi di bawahnya Nah, datang yang dia. ada pot gitu ya. Di situ dulu datang inget tek. gua.
Datang bunyi tuh, bunyi itik lah, gimana gua kagak bisa. Bunyi itik, terus nggak lama ini itik lapar kali ya, nyamperin ke sini, Ke situ lo. ke sini gua. Set, gua gini ngapain sih, gua bilang gitu kan. Ya mas takutnya diberakin apa Iya. gimana, nggak lama ke Patua. Patua itu suaminya Matua kan. Datang ke ininya Patua juga. Nggak lama Patua bangun ngambil beras. Takutnya lapar Iya. kan. Ini lapar kali nih itik. Cuma udah nggak bunyi itu dia. Dikasih beras. Tek, kasih beras. Sama dia diliatin. Diem. Wah ini mah bukan itik, kata Patua Waduh. gitu. Ini mah bukan itik katanya. Coba dah kalau nggak percaya. Jadi di bawah pohon jambu itu ada kurungan ayam kan. Ditaruh itiknya, kurungin ayamnya. Di itiknya dikurung tuh. Tek. Besok pagi kagak ada. Ya gue positif thinking diambil orang segala Iya. macem. Gak lama Bang Apin pulang kerja datang. Tuh ada penghuni baru di kamar mandi yang kamar itu. Penghuni baru. Posisinya di mana? Ada di bagian bathtubnya tuh. Dia berdiri. Sedetail itu kalau Bang Apin. Ya karena dia indigo kali, gue juga. Maksudnya kan gue nggak ngeliat kan. Cuma kalau ngeliat, kalau gue ngeliat juga gue gak mau kali, capek katanya. Jadi ternyata itik datang itu Kiriman. Jadi cuma iya. tunggangannya doang gitu. Kayak gitu. Kayak itik kesurupan. Lu pernah liat itik kesurupan gak kan? Itik bego, itu itik bego anjing. Sama yang kata lu ini, Bor. Yang di pohon rambutan turunan rumah Bu Ella tuh. Yang Wah. katanya diomelin sama Bang Apin. Nenek Iya, yang dia nimpukin. timpukin jambu. Gue ditimpukin jambu. Ya gue mikir jambu jatuh kan. Tapi Sama pohonnya ada kan. orang. Pohonnya jauh, gue bilang. Iya. Ya gue mikir lagi kan orang nimpukin kali kan malam-malam. Gue lihat segala macam kagak ada. Pas gue lihat ke atas, lu bayangin dah, lu pada kan punya nenek ya, punya oma-oma kan. Oma-oma lu pakai daster tapi putih. Terus nyisir anjing di atas pohon rambutan. Pas Pohon di rambutan. atas Pohon jambu. Pohon rambutan. Pohon rambutan ya? Oh iya pohon rambutan. Di atas pohon rambutan lagi nyisir begini. Pas di atas lampu kan tuh. Bah itu gue kabur sadadanya. Nah itu gue diomelin Bang Apin. Diomelinnya gara-gara jangan main, maksudnya malam-malam. Ya lu tau lah nenek mama kan kagak doyan ngeliat anak kecil main malam-malam kan. Nah itu gue digangguin sambil nyisir, rambut abu-abu kan, uban mulu. Wah itu gue kagak berani pulang, gue ada di rumah Matua lagi. Cuma nggak bisa tidur kok kayak gitu. Jadi rumah yang Matu tuh depan pohon jambu, kiri pohon rambutan. Nah itu rumahnya juga, waduh isengnya minta ampun. Ibu juga bingung buat apa ditingkatin kalau di atas atau di bawahnya itu dikasih dia nggak ditempatin. Cuma kamar banyak. Oke sih, emang hawanya beda sih. Kamar banyak. Nah sekarang pindah ke sini. Nah itu gue kelas 6 berarti kan. Gue kelas 6 tuh. Masuk SMP gue pindah ke sini. Itu berarti lu tadi cerita yang tadi tuh sebelum gue pindah. Sebelum lu pindah. Wah, berapa tuh? Ya sekarang nih, umur lu bayangin. tahun tuh. Ya lu bayangin aja nih. Sekarang di rumah yang gangnya kayak gitu, godaannya udah banyak banget. Maksudnya gangguannya. Lu lihat aja nih, kayak begini.